Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Aulia Siagian dari Prodi Perbankan Syariah 5H. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pembiayaan. Yang pertama itu adalah kegiatan utama bank. Nah, bank itu memiliki 3 kegiatan utama. Yang pertama itu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan melaksanakan jasa-jasa keuangan. Nah, menghimpun dana itu atau sumber dana yang diperoleh dari bank itu terdiri dari 3. Yang pertama itu dana dari pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Dana dari pihak pertama itu yaitu modal dari perusahaan, dan dari pihak kedua itu yaitu modal dari penanam pemegang saham, dan dana dari pihak ketiga yaitu dana yang diperoleh dari masyarakat atau nasabah. Kemudian yaitu menyalurkan dana. Nah, menyalurkan dana ini juga ada 3. Yang pertama itu primary reserve, yaitu penyaluran dana secara langsung. Kemudian secondary reserve dan tertiary reserve. Kemudian kegiatan utama bank selanjutnya yang terakhir yaitu melakukan jasa-jasa keuangan. Seperti kalau di dalam negeri ada yang namanya dengan transaksi. Kalau yang di luar negeri namanya rente. Adapun fungsi bank umum yang pertama yaitu menyalurkan dana masyarakat, menyalurkan pembiayaan, dan menjalankan lalu lintas pembayaran. Kemudian fungsi bank umum syariah yaitu plus menjalankan fungsi sosial atau CSR. Nah, adapun tujuan dari pembiayaan ini yang pertama untuk menjalankan fungsi intermediasi, menggerakkan sektor real, dan untuk memperoleh keuntungan. Terus apa sih bedanya bank syariah dengan bank konvensional? Nah, bedanya bank syariah dengan bank konvensional jika ditinjau dari segi penghimpunan dana, kalau di bank syariah itu dana diperoleh penabung dalam bentuk bagi hasil tergantung keuntungan yang diperoleh bank di akhir periode. Kemudian di bank konvensional itu dana diperoleh dalam bentuk bunga yang ditetapkan di awal dan tidak bisa diubah. Sementara dari segi pembiayaan di bank syariah itu dana pembiayaan dikeluarkan dalam bentuk mudorobah atau musyarakah dengan sistem bagi hasil, atau murobahah dengan mendapatkan margin atau ujroh. Sementara di bank konvensional itu pembiayaan itu ditetapkan dalam bentuk bunga kredit dan tidak bisa diubah. Nah, terus berbicara tentang pembiayaan, apa sih pembiayaan itu? Pembiayaan merupakan dana yang dikeluarkan, sejumlah dana yang dikeluarkan oleh bank sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah, dalam yang mana pihak nasabah yang dibiayai wajib mengembalikan dana yang dikeluarkan oleh bank dengan waktu tertentu dalam bentuk bagi hasil. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pembiayaan. Ada 4 unsur pembiayaan. Yang pertama itu kepercayaan, yaitu dana yang diberikan itu benar-benar akan kembali. Yang kedua yaitu kesepakatan, berupa kesepakatan tertulis yang berisi tentang akad pembiayaan. Selanjutnya yaitu waktu atau jangka waktu yang diberikan pembiayaan, lama waktu yang diberikan dalam pembiayaan tersebut. Kemudian degree of risk, yaitu tingkat risiko. Nah, selanjutnya itu apa sih fungsi dari pembiayaan ini? Fungsi dari pembiayaan itu yang adalah untuk meningkatkan nilai guna uang, meningkatkan lalu lintas dan peredaran uang, meningkatkan nilai guna barang, meningkatkan peredaran barang sebagai stabilitas ekonomi, meningkatkan pemerataan pendapatan, meningkatkan kegairahan usaha, dan meningkatkan hubungan internasional. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pembiayaan. Nah, jenis-jenis pembiayaan itu ada 4. Yang pertama pembiayaan menurut
tujuan penggunaannya. Nah, ada itu terbagi menjadi dua, yaitu produktif dan konsumer. Nah, pembiayaan produktif ini apa sih? Pembiayaan produktif itu pembiayaan yang bersifatnya itu digunakan untuk produksi, yaitu untuk meningkatkan utility atau nilai guna. Nah, pembiayaan produktif ini terbagi menjadi dua, yaitu investasi dan modal kerja. Nah, investasi ini digunakan untuk pembelian barang-barang yang tetap dan tahan lama. Contohnya itu pembelian gedung, mesin-mesin. Sementara pembiayaan modal kerja itu yaitu berupa pembiayaan yang digunakan untuk modal lancar atau pembiayaan yang dananya itu habis dipakai sekali atau beberapa kali produksi. Nah, biasanya itu contohnya itu kayak pemberian gaji. Nah, selanjutnya itu pembiayaan konsumer. Nah, pembiayaan konsumer ini apa sih? Pembiayaan konsumer itu pembiayaan yang bertujuan untuk kepuasan konsumen atau pembiayaan berupa barang-barang atau jasa-jasa yang tujuannya itu untuk kepuasan konsumen, yang mana konsumen dapat merasakan langsung dari pembiayaan tersebut yang sifatnya itu ya konsumtif. Contohnya itu pembelian rumah, kendaraan. Ya, pada intinya sih konsumen merasakan kepuasan langsung atas pembiayaan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua yaitu pembiayaan menurut bentuknya. Nah, pembiayaan menurut bentuknya ini terbagi menjadi dua, yaitu pembiayaan tunai dan non tunai. Nah, pembiayaan tunai itu yaitu pembiayaan yang dananya itu diberikan langsung kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan, atau dananya itu langsung diberikan ke rekening nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, selanjutnya itu pembiayaan non tunai. Nah, pembiayaan non tunai ini merupakan pembiayaan yang diberikan pada waktu tertentu dengan persyaratan tertentu juga. Nah, pembiayaan non tunai ini dalam perbankan itu terbagi menjadi dua, yaitu bank garansi dan letter of credit atau LC. Nah, bank garansi itu apa sih? Bank garansi itu misalnya seperti ini. Ada sebuah perusahaan memenangkan tender atau suatu proyek. Nah, bank sebagai penjamin dari perusahaan tersebut dalam melaksanakan proyeknya, sehingga perusahaan merasa terjamin karena dalam menjalankan proyek tersebut karena udah ada penjaminnya, yaitu bank. Nah, kemudian letter of credit atau LC. Letter of credit ini merupakan yang transaksi internasional atau berhubungan dengan ekspor dan impor. Nah, yang ketiga yaitu pembiayaan menurut jangka waktunya. Nah, terbagi menjadi tiga, panjang, menengah, dan pendek. Nah, yang pertama itu pembiayaan jangka pendek. Pembiayaan jangka pendek ini jangka waktunya itu 1 tahun. Biasanya itu pembiayaan modal kerja. Nah, pembiayaan menengah jangka panjang ini jangka waktunya 1 sampai 3 tahun. Biasanya ini pembiayaan mesin-mesin ringan contohnya. Kemudian pembiayaan jangka panjang ini lebih dari 3 tahun, itu biasanya seperti pembelian gedung, gudang, dan sebagainya. Yang keempat yaitu pembiayaan menurut segmentasinya. Nah, pembiayaan menurut segmentasinya ini dibagi menjadi 4, yaitu mikro, kecil, menengah, dan korporasi. Nah, kalau pembiayaan mikro ini nominalnya itu antara 10 sampai 200 juta. Nah, sementara kalau yang kecil ini 200 juta sampai 5 miliar. Kalau menengah ini pembiayaannya itu 5 miliar sampai 10 miliar, dan korporasi ini pembiayaannya itu di atas dari 10 miliar. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembiayaan. Nah, prinsip pembiayaan ini dikenal dengan istilah 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Nah, karakter ini yaitu mengetahui bagaimana karakter nasabah, apakah nasabah memiliki keinginan untuk membayar kewajibannya. Nah, capacity ini kapasitas dari nasabah atau kemampuan nasabah dalam memajukan usahanya. Kemudian capital ini yaitu keuangan atau modal yang dimiliki perusahaan nasabah, atau bagaimana sih nasabah, kekayaan si nasabah itu bisa dilihat dari laporan keuangannya. Kemudian
kolateral. Kolateral itu jaminan yang bisa diberikan nasabah apabila dia tidak mampu melunasi kewajibannya. Kemudian condition, yaitu kondisi ekonomi dari masyarakat saat ini. Nah, selanjutnya yaitu proses pembiayaan. Proses pembiayaan itu terdiri dari 3, yaitu front end, middle end, dan back end. Front end ini berupa pencarian nasabah, menganalisis pembiayaan, dan masih banyak lagi yang dikerjakan dari si front end ini. Nah, middle end ini tugasnya menyediakan prosedur pembiayaan dan menjaga portofolio pembiayaan. Ini middle end ini biasanya letaknya itu di pusat. Nah, kemudian back end ini yang menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari tahapan pembiayaan. Yang pertama itu permohonan pembiayaan berupa pengisian formulir data diri nasabah seperti jaminan, jumlah pembiayaan, tujuan pembiayaan, sama berapa lama jangka waktu pembiayaannya. Kemudian yaitu yang kedua, pengumpulan informasi dan data diri dan dokumen. Nah, dikumpulkan berupa misalnya kalau pengusaha itu identitas pengusaha, usahanya bidang apa, lokasinya di mana, jumlah data keuangan, surat izin dari usahanya, dan lain-lain yang memang diperlukan untuk pembiayaan. Kalau misalnya dari karyawan murni, maka dia perusahaan mana dia bekerja, jabatannya sebagai apa, kemudian penghasilannya, kemudian penghasilan lain jika ada, dan juga pembiayaan lain yang dimiliki nasabah. Nah, setelah itu baru diverifikasi data melalui BI checking, trade checking, bank checking, dan BI checking. Trade checking ini tujuannya itu untuk mengetahui apakah datanya itu sudah real atau tidak. Kemudian bank checking itu berupa pertukaran informasi antar bank, yaitu baik dia memberikan informasi atau meminta informasi sehingga dapat mengetahui informasi mengenai nasabah ini. Kemudian BI checking ini tujuannya itu untuk mengetahui di bank mana saja nasabah itu dapat melakukan pembiayaan. Selanjutnya yaitu the beauty of Islamic banking. Nah, bank syariah merupakan lembaga bisnis yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Nah, prinsip dari bank syariah itu yang pertama adil, seimbang, dan maslahat. Nah, di masa pandemi seperti ini tentunya diperlukan strategi agar bank syariah itu tetap eksis. Adapun strategi yang digunakan yang pertama yaitu mengendalikan pengeluaran dengan menunda prioritas investasi yang belum urgent. Kemudian menjaga karyawan itu agar tetap sehat. Kemudian menjaga reputasi serta tetap memberi kontribusi dalam sosial. Kemudian memberikan pembiayaan yang selektif. Lalu meningkatkan digitalisasi karena sebagian besar rakyat Indonesia itu tertarik dengan digital. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan bisnis dengan fee base. Selanjutnya yaitu aspek kualitatif dan kuantitatif segmen produktif. Nah, yang pertama itu aspek kualitatif, terdiri dari aspek yuridis. Aspek yuridis ini meliputi legalitas pemohon berupa surat izin, surat permohonan pembiayaan. Kemudian legalitas subjek pembiayaan terbagi menjadi 3, perorangan, badan hukum, badan usaha, dan badan hukum. Nah, perorangan ini berupa KTP, akta nikah, NPWP. Kemudian kalau badan usaha ini berupa akta berdirinya dan berubahnya usaha tersebut. Untuk pengurusnya itu berupa KTP dan NPWP. Kemudian kalau badan hukum ini berupa akta berdirinya dan berubahnya serta berita dari negara. Pengurusnya itu berupa KTP. Nah, kemudian legalitas dari usaha berupa surat izin usaha atau SIUP, NPWP, pokoknya yang berhubungan lah dengan badan hukum. Kemudian kajian syariah, yaitu tidak
usahanya itu tidak bertentangan dengan syariah Islam. Nah, selanjutnya yaitu aspek manajemen. Aspek manajemen ini tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana individu itu dapat mengatur usahanya atau memanage usahanya. Hal-hal yang perlu dianalisis dari aspek manajemen ini yang pertama itu susunan pengurus, riwayat pengurus, manajemen perusahaan, serta grup perusahaan. Selanjutnya yaitu aspek produksi. Aspek produksi ini yaitu yang berhubungan dengan produksi berupa produksi barangnya, terkait dengan investasi, faktor-faktor produksi, SDM, proses produksinya, rencananya, AMDAL, sarana prasarana, realisasi produksi, dan lain-lain yang berhubungan dengan produksi. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini berkaitan dengan kondisi pasar berupa life cycle produk, kondisi pesaing, pangsa pasar, rencana pemasaran, realisasi pemasaran, serta barang substitusi jika barang yang kita hasilkan itu tidak ada penggantinya. Jadi penggantinya itu apa yang hampir sama dengan itu. Kemudian selanjutnya itu aspek sosial dan ekonomi, yaitu yang dilihat dari situ adalah manfaat dari pembiayaan ini terhadap ekonomi umat, serta tidak mempunyai dampak, serta pembiayaan ini apakah dia mempunyai dampak negatif atau tidak. Jika memiliki dampak negatif maka tidak akan digunakan, jika berdampak positif maka akan digunakan. Nah, selanjutnya itu analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif ini terdiri dari aspek keuangan dan aspek jaminan dan asuransi. Nah, aspek keuangan ini berupa laporan keuangan. Laporan keuangannya terdiri dari neraca, laba rugi, dan arus kas. Nah, untuk yang usahanya dalam mikro biasa atau kecil, itu kita bisa menggunakan laporan keuangan berupa laba rugi. Sementara yang besar, usahanya itu besar, maka kita harus menggunakan ketiga laporan keuangan ini. Nah, selanjutnya itu aspek jaminan dan asuransi. Nah, berupa jaminan dan asuransi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang menjangkalnya saya mohon maaf kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.